Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Psikologi Perkembangan 2. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita dapatkan dan kita amalkan ya di kelak di kemudian hari, baik untuk keluarga kita maupun di masyarakat luas. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar bersama tentang filsafat pendidikan Montessori. Siapa yang nggak kenal ya ahli fenomenal ini Montessori? Banyak banget pemikirannya itu yang kepake di sekolah-sekolah informal gitu. Seperti apa sih sebenarnya teori perkembangan Montessori ini sehingga banyak banget orang kagum dengan sosok wanita hebat ini. Hari ini kita akan belajar 3 topik utama. Adalah pertama tentang pengantar latar belakang kehidupan Montessori, kemudian teori perkembangannya, dan sekolah ala Montessori. Nah teman-teman, sekali lagi saya katakan, ketika kita ingin memahami tentang teori suatu ahli, itu kita akan lebih mudah memahaminya ketika kita paham sejarah kehidupannya. Karena memang ketika hadirnya sebuah teori itu tidak terlepas dari sejarah pengalamannya ya. Montessori ini merupakan wanita kelahiran Italia dan merupakan dokter pertama wanita pada saat itu di Italia. Nah, minat Montessori ini pada mulanya itu kepada anak yang memiliki keterbelakangan mental. Jadi Montessori ini bekerja di suatu instansi gitu loh. Dia tuh kayak penasaran kenapa ya anak dengan keterbelakangan mental ini memiliki keterbatasan dalam menyerap informasi gitu, sehingga dianggap sebagai anak yang tidak memiliki kapasitas apapun kayak gitu. Sehingga dari sini dia penasaran nih, dia melakukan pengamatan, kemudian merancang sendiri metodenya dengan alat-alat peraga tentunya, dan dilakukan eksperimen, dan kemudian dia percaya nih sebenarnya anak dengan keterbelakangan mental itu bisa kok menyerap informasi seperti anak yang normal, asalkan dengan cara dan metode yang tepat gitu. Dan ketika kita sebagai orang dewasa gitu ya, yang pada awalnya kita anggap informasi ini penting untuk diberikan kepada anak gitu, kita harus tahu cara pemberiannya sehingga tidak menyebab anak tersebut frustasi gitu. Nah teman-teman semuanya, sedikit kisah tentang asmaranya Montessori ini. Montessori itu pernah terlibat cinta lokasi lah, ibaratnya itu cinta dengan sesama dokter juga. Tetapi pada saat itu gosipnya itu hubungan mereka itu tidak disetujui, sehingga Montessori ini hamil di luar nikah. Tetapi kan pada saat itu karena memang karir Montessori ini lagi meroket gitu ya, dan kalau ada isu tentang anak haram itu emang benar-benar menjatuhkan karirnya, sehingga anaknya itu dititipkan ke desa gitu, jadi diasuh oleh orang lain gitu. Itu hal yang sangat Montessori sesalkan sih sebenarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, gosip ini tersebar luas juga, dan akhirnya membuat orang itu kayak menganggap sebelah mata Montessori. Tapi ya orang tidak menutup mata ya bahwa memang apa yang dipikirkan Montessori dengan mendirikan sekolahnya, mendirikan sekolahnya. Pada saat itu dia mendirikan sekolah namanya itu Casa dei Bambini, artinya itu rumah anak-anak ya. Dan pada mulanya pendirian sekolah ini diperuntukkan oleh anak-anak miskin, anak pengemis, pelacur, dan penjahat jalanan gitu. Dan teori-teori pemikiran dari Montessori ini memang dianggap oleh para pendidik lainnya termasuk psikolog memang bekerja gitu bagi perkembangan anak. Sehingga sampai sekarang eksistensi Montessori itu tetap ada ya. Teori perkembangan Montessori ini banyak sekali dipengaruhi oleh teorinya Rosa.
kita udah belajar ya teori Rosa ya, bahwa anak itu belajar dengan cara mereka sendiri, memperoleh pengetahuan dengan cara mereka sendiri. Mereka mempunyai mekanisme cara kerja sendiri dengan tentunya secara alamiah, sehingga mereka bisa menjadi orang yang lebih mampu mencapai tingkat perkembangannya gitu. Jadi lebih banyak ke anaknya ya. Montessori ini mengembangkan apa yang disebut dengan periode-periode kepekaan, gitu. Di mana periode kepekaan ini berjalan itu sebagai anak itu berusaha nih sekuat tenaga belajar dengan upayanya, dengan kerja kerasnya itu untuk mencapai kemampuannya sampai ke tingkat sempurna. Dia belajar sendiri. Kemudian jika proses ini dicegah, diatur, didikte gitu ya, dia akan memutuskan kenikmatan dari memproses pengetahuan ini. Maka dengan adanya kepekaan khusus, maksudnya dengan adanya ikut campur tangan dari orang dewasa, ini akan memutuskan kepekaan pada anak gitu loh. Sehingga kata Montessori ini akan berdampak kepada perkembangan anak itu di kemudian hari. Jadi dibiarin aja anak itu mengeksplorasi, memperoleh pengetahuannya sendiri. Tetapi Montessori bukan dengan semerta-merta ya anak dibiarin gitu aja. Tetap ada kendalinya, tetap ada, tapi tidak banyak gitu loh. Tetap ada, tetapi tetap dikembalikan lagi kepada anak itu dalam menentukan keputusannya. Nanti kita akan bahas ini di sekolahnya ya, di metode di dalam sekolah Pala Montessori. Nah, periode kepekaan menurut Montessori ini ada 5 ya. Yang pertama, periode kepekaan akan keteraturan. Nah, ini terjadi di 3 tahun pertama. Anak itu butuh banget akan keteraturan. Misalnya saat payungnya yang awalnya ditaruh dalam keranjang ini diambil oleh orang asing, dia akan nangis gitu. Jadi kayak ada dorongan di dalam kebutuhan diri anak untuk belajar keteraturan, mengambil sendiri payung tersebut, kemudian meletakkan sendiri gitu. Itu merupakan periode yang terjadi pada anak. Kemudian ada juga periode kepekaan akan detail. Nah, anak pada usia ya kira-kira 1-2 tahun, antara 1-2 tahun, itu anak tuh akan bisa loh memusatkan perhatian kepada hal-hal yang detail selama bermenit-menit. Dan ini benar-benar bekerja ya, saya perhatikan pada anak saya gitu saat usianya 1 tahun ke atas gitu. Anak saya tuh bisa memperhatikan detail-detail. Dia tuh suka kayak pretelin sepeda gitu loh, diputer-puternya, rantainya dimain-mainin. Kemudian dia tuh bisa bekerja tuh sampai bermenit-menit. Ya memang benar gitu loh, memang betul. Ini emang jadi kayak ada kepekaan pada anak akan hal detail. Dan ini nggak boleh kita, kata Montessori, nggak boleh ikut campur orang tua. Jangan nak, nanti tangannya kotor kena rate, awas nak nanti tangannya kejepit gitu. Dan ini akan memutuskan periode kepekaan itu menurut Montessori. Nah, selanjutnya adalah periode kepekaan bagi penggunaan tangan. Nah, ini terjadi antara usia 18 sampai dengan 3 tahun. Nah, di usia ini anak tuh suka banget buka tutup gitu ya, mengambil dan mengeluarkan sesuatu gitu. Kemudian objeknya di otak-atik gitu. Ini dibiarkan saja. Maksudnya kita sebagai orang tua memperhatikan prosesnya. Misalnya sedang memasukkan silinder kayu ya ke dalam cetakannya. Dan ini orang tua jangan terlalu mengatur, begini loh nak caranya, begitu loh nak caranya, dan itu akan kembali lagi akan memutus periode kepekaan itu. Kemudian ada periode kepekaan untuk berjalan gitu. Anak diberikan kesempatan untuk berjalan, bereksplorasi dengan caranya sendiri. Coba kita perhatikan bahwa sebenarnya anak itu memang memiliki naluri alamiahnya ya untuk berjalan. Mereka berdiri, kemudian mereka merayap, memegang tangannya dengan bantuan dinding. Itu udah ada dalam diri mereka. Jadi kita katanya jangan terlalu banyak ikut campur gitu. Kemudian periode kepekaan akan bahasa. Nah, teman-teman semuanya,
apa namanya, untuk bahasa sendiri memang anak itu memang luar biasa ajaib ya. Saya memang luar biasa ajaib terhadap periode perkembangan bahasa anak itu. Memang anak itu memang sebelum usia 4 tahun dia itu memang belajar bahasa secara tidak sadar. Jadi kita emang harus sering-sering ngajak anak berdialog, bercerita ya tentang kegiatannya sehari-hari aja, tadi ngapain gitu. Kayak anak saya di usia pokoknya dari bayi sampai sekarang usianya udah 2 tahun, saya selalu mengajak dia untuk berdialog tentang aktivitas-aktivitas yang telah dia lakukan gitu. Ya walaupun beberapa kosakata yang tidak kita pahami, kita merangsang mereka, kan kita mengeluarkan kosakata ya, dan ajaibnya 2 hari sampai 3 hari kemudian anak saya tuh bisa loh mengungkapkan apa ya, kosakata yang saya keluarkan bisa dia pakai sehari-hari gitu. Jadi memang di 4 tahun pertama tuh yang nggak apa-apa sih expose anak dengan banyak-banyak berbahasa, tapi dalam setting yang natural gitu loh, nggak yang dibuat sedemikian rupa apalagi sampai membuat anak itu lelah. Nah, sekolah ala Montessori ini menekankan 5 aspek penting setidaknya. Yang pertama, independensi dan konsentrasi, kemudian pilihan bebas, lalu penghargaan dan hukuman, persiapan bertahap, dan membaca menulis. Kita bahas satu-satu ya. Independensi dan konsentrasi. Di sekolah Montessori, jadi ini merupakan metode yang digunakan Montessori di sekolahnya ya. Anak itu diberikan kesempatan untuk menguasai kemampuan tertentu secara independen. Terserah anak mau pilih mainan yang mana, karena dari sana minat permainan apa yang dipegang oleh anak itu mereka lebih lama konsentrasinya, karena sesuai sama minatnya dibandingkan dengan apa yang guru berikan. Begitu kata Montessori, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih mainannya sendiri sehingga dia bisa menguasai kemampuan tertentu gitu dengan tingkat konsentrasinya. Lalu yang kedua, pilihan bebas. Nah, pilihan bebas ini terkait dengan setting sekolah ya. Guru-guru namanya Montessorian gitu. Guru-guru yang mengajar di sekolah Montessori itu sebutnya Montessorian. Itu memberikan pilihan materi loh kepada anak-anak. Mau belajar apa itu diberikan kebebasan, diberikan pilihan bebas gitu. Lalu didampingi prosesnya. Dan kalau misalnya guru-guru ingin menyisipkan materi baru, kan nggak semerta-merta semua hal itu diserahkan kepada anak ya. Ada memang hal tertentu yang diajarkan oleh guru, tetapi dengan memperhatikan kesiapan anak gitu. Jadi nggak langsung diajarkan, tetapi ada tahap-tahapnya. Kemudian di sekolah Montessori ini tidak terlalu mementingkan penghargaan dan hukuman. Katanya sih seperti itu. Karena menurut Montessorian perhatian khusus yang diberikan oleh guru secara spontan di situasi alamiah itu udah cukup, sudah membuat anak berkembang, sudah membuat anak mampu mencapai kemampuannya sendiri gitu. Karena kalau misalnya berdasarkan sekolah di Montessori ini, ketika anak terlalu banyak diberikan penghargaan, diberikan hukuman, ini membuat anak lebih mementingkan penilaian dari luar, kayak gitu, lebih tergantung kepada orang-orang di luar dari dirinya, sehingga hal ini membuat anak itu benci dengan sekolah dan membuat dia benci juga dengan proses belajar mengajarnya di dalam kelas gitu. Itu tadi, sehingga dia merasa udah cukup kok kita memberikan perhatian secara spontan kepada anak, dan ini memang bekerja bagi sekolah Montessori. Lalu persiapan bertahap. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di pilihan bebas, bahwa sebelum kita mengerjakan tugas inti, anak diberikan latihan yang mudah terlebih dahulu gitu. Contohnya tadi kan kayak mengikat tali sepatu. Di sekolah Montessori ini diberikanlah kayak kayu besar gitu, kayak kayu bingkai yang diberikan tali, lalu kegiatannya itu secara bertahap dari yang mudah ke yang sulit, sehingga kata Montessori dengan adanya perencanaan persiapan secara bertahap seperti ini, kegiatan sehari-hari yang dilakukan anak di rumah itu bisa menjadi kurikulum gitu, asal orang tua paham konsepnya.
Lalu bagaimana di sekolah Montessori ini mengajarkan anaknya membaca dan menulis ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa sebelum anak usia 4 tahun itu penguasaan bahasa itu terjadi secara tidak sadar ya. Jadi kita nggak tahu, kadang kita heran sendiri ya. Kalau misalnya anak itu, coba kita lihat ada anak yang benar-benar pintar ngomong, itu kita lihat bagaimana komunikasinya dengan pengasuhnya. Komunikasinya dengan pengasuh apakah sering diajak berbicara apa enggak gitu. Dan saya memang ini berdasarkan pengalaman pribadi sih, karena saya emang orangnya agak cerewet ya, suka banget cerita kepada anak saya. Apapun itu saya yang awalnya yang awalnya curcol aja dengan anak saya, dan ternyata kosakata yang saya pikir kayaknya ini secara pemikiran kognitifnya belum sampai deh ke dia, tapi dia paham dan penggunaannya itu tepat gitu. Itu memang ajaibnya Golden Age ya. Nah, setelah di usia 4 tahun gitu, anak akan belajar membaca dan menulis itu secara antusias dengan periode kepekaan umumnya gitu, ketika kita sudah mempersiapkan hal-hal anak dalam memasuki proses belajar membaca dan menulis ini. Nah, misalnya ya, ketika kita ingin mengajarkan anak membaca gitu ya, itu menulis itu harus dirintis dulu, karena berdasarkan pengalaman Montessori, guru-guru yang mengajar di sana, menulis itu merintis menuju jalan untuk membaca. Jadi anak-anak memang diajarkan untuk misalnya untuk mengajar membaca ya ada huruf M gitu ya. Lalu anak diajak melafalkan M gitu. Lalu ada kayak balok kayu, cetakan balok kayu, kemudian anak diajak untuk merasa, oh begini huruf M gitu loh, di meraba-raba menyentuh ya ininya ya, sensing dari inderanya, karena anak kan lebih menangkap apa yang berhubungan langsung sama inderanya. Dan ternyata ini bekerja gitu ketika anak memasuki usia 7 tahun dan itu sudah berada pada proses membaca dan menulis, itu kemampuan membacanya itu meningkat. Dan kadang ini diakui, beberapa sekolah mengakui bahwa anak keluaran dari sekolah Montessori ini memiliki kemampuan yang lebih cepat gitu. Padahal sebenarnya selama sekolah di Montessori itu guru anaknya dan gurunya itu mengakui nggak pernah diajarkan membaca. Nah, cuman ini yang namanya persiapan bertahap atau perancangan, kemudian latihannya disusun sedemikian rupa gitu ya, sehingga dari ketika kita memasuki kegiatan inti itu harus dari proses-proses yang ringan dulu gitu. Jadi untuk kemampuan membaca dan menulis ini Montessori nggak punya masalah apapun gitu. Anak-anak yang sekolah di tempat Montessori keluar dengan, memang mereka nggak bisa baca, tapi ketika masuk ke sekolah kemudian diajarkan oleh guru itu nggak sesusah anak yang nggak sekolah di Montessori begitu. Nah, kritik terhadap teori ini adalah Montessori itu tidak terlalu mementingkan peran fantasi gitu. Menurut Montessori, kalau kita membacakan cerita dongeng sebelum tidur kepada anak kita, itu seperti menggiring anak keluar dari realita gitu. Kita memasukkan cerita-cerita tertentu dan memaksa anak untuk mempercayainya, begitu kata Montessori. Jadi katanya kreativitasnya itu akan semakin sulit berkembang dibandingkan anak belajar sendiri, mengetahui sendiri di setting alami gitu. Dan kritik lainnya itu memang banyak fokus kepada aspek-aspek kognitif gitu, dan mengabaikan aspek-aspek emosi pada perkembangan anak. Seperti misalnya ya, ada bahasanya tentang perilaku menyimpang. Montessori juga pernah membahas tentang konsep perilaku menyimpang ketika pada saat belajar ada anak lain yang mengganggu anak yang lain gitu. Nah, Montessori itu Montessorian tidak kayak jangan ganggu teman-temanmu, jangan terlalu coba urus masing-masing, maksudnya nggak terlalu ikut campur dengan situasi belajarnya, tetapi memang anak itu mampu mengendalikan situasinya sendiri gitu. Kata Montessorian di dalam buku yang saya baca itu,
anaknya berkata nih kepada temen yang gangguinnya, saya lagi bekerja, saya lagi fokus dengan pekerjaan saya, silahkan kamu pergi gitu. Dan itu membuat anak-anak yang lain paham gitu, dan kemudian anak yang lain fokus dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Jadi memang kegiatan sekolah ya, namanya sekolah ya, pasti memang banyak menekan kepada aspek kognitif dan tidak terlalu mementingkan aspek emosi yang juga dianggap penting dalam perkembangan anak. Bagaimana anak bekerja sama ya dalam menyelesaikan persoalannya gitu. Jadi lebih kayak ke individunya gitu loh, lebih ke individu untuk bekerja sendiri-sendiri terhadap tugas, terhadap proses ia ingin mencapai pemahaman begitu. Oke teman-teman, sekian dulu aja materi hari ini, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas, kita diskusi di grup WhatsApp. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah kata, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.